Terima kasih, selamat berjumpa lagi dengan Sanggar Balikambang. Kita masih akan membahas tentang keperaan, yang mana waktu kemarin sudah kami sampaikan keperaan ada tuduhan, ada pentasan, ada hijrah, lalu ada ngiromo. Saya tambahkan sedikit bahwa ngiromo itu ada ngiromo bentuk playon atau kalau gaya Surakarta namanya serbet. Tapi untuk Yogyakarta itu ada yang ngiromo anut lakuning piringan atau manut piringannya. Misalkan bentuknya lancaran. Lancaran mesti bunyinya tidak akan teng-teng-teng begini, mesti manut irama yang ada bentuk piringan. Misalkan untuk jaranan gaya Yogyakarta khususnya itu mesti anut bentuk lancarannya. Misalkan cinam cinam malu malu malu. Jadi ini bentuk untuk nyelai iringan bersamaan seleh dengan irama gamelannya atau irama iringannya. Nah, kalau penekanan wayang hilang atau wayang gerak sama saja, memakai dudukan misalnya gini. Lalu fungsi dudukan dan gejoran itu atau jalan itu pada gerak-gerak wayang, misalkan untuk wayang ulat-ulat, untuk wayang lintas atau wayang hilang, lalu untuk wayang mukul, nendang, itu pakai jack. Nah, walaupun ada dalang-dalang kuno kalau wayang itu kan ngantem ojo jack mas ini ngantem duok. Jadi yang dipukul bukan kepraknya tapi kodaknya pakai besi seperti ini, pakai jempol besi istilahnya. Nah, seperti ini. Ini ada tersendiri. Walaupun dalam proses pembelajaran cekdok itu untuk memberi aba-aba gamelan sesek. Misalkan perangan Swatomo dengan Sencaki. Mau kalahnya Swatomo, gamelane ngejak, dalangnya ngejak sesek, mesti dengan abahnya cekdok. Nah, ini. Lalu ada lagi dalam goro-goro kalau mau bedol kayon sulah gerak kayon untuk menggambarkan dunia gunung, air, angin, dan itu mau sesekan abahnya mesti cekdok. Tapi untuk dalang yang sudah mahir lah gitu, sering tidak memakai cekdok tapi bentuk kepraannya nyeret, nyesek, cok seperti ini. Jadi misalnya dari ini setelah ini, nah ini otomatis dudut ngiromo gamelan dan pengendangnya sudah tahu, oh karpe dalang arep ngejak sesek. Nah ini. Jadi bentuk-bentuk keperaan seperti ini yang sering sekarang dilupakan atau memang belum tahu. Saya sedikit hanya nambah wawasan saja untuk teman-teman yang belajar mendalang atau untuk menuju ke profesionalan seorang dalang ini. Jadi sekedar tambah wawasan saja, mungkin banyak yang belum tersampaikan atau yang saya masih lupa. Saudara-saudara bisa menambah tentang pengetahuan tentang keperaan, khususnya untuk gamelan Yogyakarta. Ini pertemuan pertama dan kedua untuk keperak, nanti akan saya peragakan dengan praktek gerak wayang yang mana harus diberi dudukan,
mana harus diberi pentasan dan di mana harus memakai irama dan di mana yang harus memakai irama. Untuk irama ada yang suaranya ini. Lalu ada yang sekarang anak-anak muda sekarang bunyinya mesti teng teng teng. Ini bentuknya nyawuk, istilahnya nyawuk. Kalau ini bentuk nyawuk itu jadi gerak kakinya naik turun bentuk nyawuk. Tapi kalau ini biasa. Nah, bentuk yang saya atur ke bentuk dudukan itu begini. Nah, ini bentuk dudukan. Biasanya bentuk dudukan diakhiri dengan kentasan. Ini kembali irama lagi. Bentuk irama ini atau ini bentuk irama ini biasanya kalau untuk wayang menari ada yang sebetulnya tidak enak dan dipandang tidak apa ya pokoknya tidak enak oleh semuanya baik. Karena bentuk jogetan itu ada yang nanti bunyinya manut laku ning joget. Nah, tak dentang. Nah, ini seperti wayang ini gembol duit kericik nang gonsa. Makanya kalau memang gerak wayang atau jogetan wayang Dursasana atau Praguta ini supaya tidak kedengaran pagu atau kaku gitu, lebih baik diam biar kendangnya yang memberi warna gerak itu, yang memberi tekanan pada gerak itu biasanya kan. Tapi kalau bisa wayangnya joget atau menari ini kepraannya tetap irama tanggung tak gendeng tanggung tak pada endingnya gerak baru kan nek Dursasana sowan ning gone sing kene diberi keplekan ngeplek pentis itu jek baru ketawa. Nah ini tapi kalau nggak bisa ya udah diam saja, nanti pada akhirnya jogetan baru diberi jek lalu ketawa. Ini bentuk ini. Lalu tadi yang saya katakan gejrot, karena kotak sekarang itu tidak apa ya rampuk gampang gitu, jadi ininya sering sakit. Gejrot itu ini. Nah ini biasanya ini gejrot. Nah ini. Jadi bentuknya kepraknya kena, kotaknya kena. Kalau dulu sibah-sibah dulu keprak kotaknya itu kecil dan tipis, jadi kalau digejrot jeluk gitu. Kalau ini kaki saya yang sakit ini, nah gini, jadi ini. Nah, jadi ini bersama dengan ini gejrot itu namanya. Ini fungsinya untuk garuk kocok untir atau apa ya? Oh yang sifatnya menegaskan atau menekankan bentuk gerak wayang agar lebih hidup, lebih mantap gitu. Saking mantap ya nganggo gejrot seperti ini. Ya, ini bunyian keprak. Kalau yang jalan sepuh biasanya tidak teng ini. Nyeser, namanya nyeser itu moyak irama, nyeser itu seperti ini, keprak nyeser. Ini bentuk keprak nyeser itu biasanya kalau kendangnya ra kuat saya maju ramane saya maju ya. Ini untuk kepraan. Posisinya penataannya seperti ini untuk gaya Yogyakarta. Walaupun ada sekarang anak-anak sekarang yang kembali ke simbah-simbah dalam dulu, orang nganggo bantalan yang ini dirangkap dua. Tapi larase biasanya podo
Kalau sekarang laras keprak itu kebanyakan 6 atau barang. Kalau yang lebih kecil loro itu kalau dulu untuk menyuruh itu, kalau sudah menyuruh itu keprake nyeser, larasane bentuk ngeprake nyeser, larasane cilik. Tapi sekarang jarang dalang membawa keprak 2 atau 3 itu. Biasanya hanya 1 saja. Apalagi kalau luruh di daerah lain itu biasanya, yo jowi ciri khasnya tang kaya bakul bakso, boleh saja mengatakan seperti itu, boleh saja. Kita juga memang suaranya teng seperti suara apa itu mangkok atau apa, tapi untuk gaya Jakarta ada yang larasnya jarang, yang larasnya 5, pasti biasanya laras itu 6 atau barang. Tinggal selera untuk laras ini. Kalau misalkan aku seneng gede nganggo nada 5 boleh saja, karena untuk laras ini kita menyesuaikan baru sekarang. Waktu Simbah dulu juga bentuk kopraknya juga tidak sebagus ini. Kalau dulu itu juga wes latar kurang lumayan, alat lumayan, pacule wong mayang itu ya koprak ini. Tapi karena dulu belum banyak yang pandai tentang bentuk koprak atau pandai besi yang tahu koprak wayang pito, suaranya pito, larasnya pito, sehingga Simbah dulu tinggal menerima saja. Ini untuk bentuk koprakan. Kalau ngiromo itu biasanya manut iromonya biasanya untuk gending-gending iringan lancaran atau pada jogetan punokawan. Misalkan dalam lagu-lagu goro-goro itu biasanya kepraknya menyesuaikan iramane gending atau iramane iringan. Apalagi untuk budalan, untuk gagal Yogyakarta Manyar Sewu itu cinam molu. Nah istilahnya bisa bantu itu metes atau iromo iramanya. Nah ini untuk ini. Nah, tapi ada yang cinam molu itu Igarodo nengah, namanya nengah. Jadi setengah pukulan antara anak yang satu dengan yang lain. Jinem itu ini ada yang ini yang Igarodo ini yang sangat sulit ini untuk bentuk keberanian ini. Itu yang perlu disampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, hanya sekedar tambah pengetahuan saja. Nanti bisa bertemu lagi dengan saya di Sanggar Balekambang yang selalu nguripi budaya. Terima kasih.